Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Brigade Al-Quds melancarkan serangannya terhadap posisi komando tentara Israel yakni IDF di Gaza Tengah pada Senin 15 April 2024 waktu setempat. Serangan tersebut membuat Gaza Tengah membara seusai Brigade Al-Quds membom IDF di kawasan Universitas Palestina, tepatnya di utara Nuseirat. Brigade Al-Quds menjatuhi IDF dengan mortir atau senjata artileri. Serangan perlawanan Brigade Al-Quds ini seiring bombardemen juga dilakukan IDF di pinggiran Nuseirat di Gaza Tengah pada Rabu 10 April 2024 malam lalu. IDF sebelumnya mengumumkan mereka telah melancarkan operasi yang ditargetkan terhadap milisi perlawanan Palestina semalaman. Menurut IDF, Angkatan Udara dan Resimen Artileri ke-215 menyerang puluhan sasaran yang diduga, termasuk infrastruktur terowongan, sebelum pasukan Brigade Lapis Baja 401, Divisi 162 Brigade Infanteri Nahal, dan unit lainnya menyerbu daerah tersebut. IDF mengklaim bahwa operasi militer tersebut dilaksanakan berdasarkan informasi intelijen yang menunjukkan dugaan adanya infrastruktur teror dan banyak teroris di wilayah tersebut. IDF mengklaim Brigade Nahal menemukan seorang pria bersenjata yang keluar dari sebuah terowongan dan menuduh bahwa pria itu datang menuju ke arah mereka. IDF menyebut pria tersebut langsung dilenyapkan, setelah itu dia ditembak oleh sebuah jet tempur. IDF juga mengklaim bahwa Brigade 401 juga menemukan beberapa peluncur roket. Serbuan IDF ini menimbulkan spekulasi kalau mereka juga mengincar kehancuran Gaza Tengah setelah sebelumnya sudah meluluh lantakan Gaza Utara lalu disusul Gaza Selatan. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قدمت ولكن الله غالب. Tentara Mendudukan Israel mengumumkan bahwa mereka kembali memanggil dua divisi pasukan cadangan untuk kembali beroperasi di jalur Gaza. Pemanggilan pasukan cadangan ini dilakukan IDF setelah sebelumnya menarik mundur pasukannya di Gaza Selatan. Bahkan saat itu, Israel hanya menyisakan satu brigade di wilayah tersebut sejak awal bulan April 2024. Keputusan IDF tersebut karena menilai sayap militer gerakan Hamas yakni Brigade Al-Qassam, serta milisi lain pembebasan Palestina sudah tidak memiliki kerangka tempur. IDF beralasan pemanggilan kembali dua brigade cadangan ini setelah melakukan asesmen terhadap perkembangan situasi di Gaza. Sementara itu, Saudara Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu dikabarkan menunda tanggal yang ditetapkan untuk melancarkan operasi darat dan menyerang wilayah Rafah, tepatnya di jalur Gaza Selatan. Dilaporkan tanggal invasi Israel ke Rafah ditunda pada tahap ini dan IDF tidak mengizinkan publikasi rincian lebih lanjut. Penundaan ini menyusul serangan Iran ke Israel pada Sabtu, 13 April 2024 lalu dengan meluncurkan lebih dari 100 drone dan rudal dari wilayah Iran menuju Israel. Serangan tersebut bahkan sebagai bentuk balasan atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada Senin 1 April 2024 lalu, yakni yang telah menewaskan 7 anggota Garda Revolusi Iran atau IRGC termasuk 2 jenderal Iran.
Milisi perlawanan Lebanon yakni Hezbollah mengumumkan pada Senin 15 April 2024 waktu setempat bahwa mereka telah menyergap pasukan elit infanteri tentara Israel yakni IDF Brigade Golani yang menyeberang ke wilayah Lebanon dari wilayah utara Palestina yang telah diduduki. Dalam sebuah pernyataan, Hezbollah mengkonfirmasi penyergapan tersebut mengakibatkan tewas dan terlukanya pasukan dari unit tentara Israel yang menyusup ke teritorial Lebanon. Setelah memantau dan mengantisipasi pergerakan pasukan musuh dengan cermat, para pejuang perlawanan menanam sejumlah alat peledak di daerah Tal Ismail. Hizbullah lalu meledakkan alat peledak improvisasi, yakni IED, setelah satu unit dari Brigade Golani melintasi perbatasan dan mencapai lokasi serangan penyergapan. Serangan tersebut digambarkan sebagai operasi yang luar biasa, yakni membenarkan bahwa tentara Golani menjadi sasaran bahan peledak di perbatasan dengan Lebanon pada hari Senin 15 April 2024 pagi waktu setempat. Laporan pun menambahkan insiden tersebut sedang diselidiki oleh pihak terkait, serta operasi tersebut menurut Hizbullah adalah untuk mendukung rakyat Palestina yang teguh di jalur Gaza dan perlawanan mereka yang berani juga terhormat. Tentara pendudukan Israel hari ini mengumumkan bahwa 4 tentaranya terluka dalam ledakan ranjau di kendaraan mereka, tepatnya dekat perbatasan dengan Lebanon. Pihaknya juga menyatakan jika kondisi salah satu dari mereka mengalami luka cukup serius. Demikian live breaking news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap hanya di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.